sekali ya. Saya ngerasa dulu kerja di awal kan satu sama lain tuh rasanya apa-apa tuh bareng gitu. Hai calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SAI Indonesia. Kali ini saya bersama Ibu Herni yang kita kenal dengan sebutan Teteh Herni. Terima kasih Teteh Herni sudah bisa datang ke podcast SAI Indonesia. Kita mengenal Teteh Herni sudah bekerja lebih dari 30 tahun, tepatnya 32 tahun di PT SAI Indonesia. Suatu perjalanan yang panjang ya. Iya, betul. Nah, pertama kali kenal PT SAI Indonesia mungkin 32 tahun yang lalu, kenal PT SAI Indonesia atau dulu dengan sebutan PT SAI Indonesia itu bagaimana? Awal mulanya sih sebetulnya saya pertama kali tahu itu malah produknya, Pak. Jadi kakak saya pada saat itu tuh menggunakan produk Sari Ayu, ada pembersih, penyegar, bedaknya. Nah, itu Sari Ayu saya mulai kenal. Nah, setelah saya lulus SMA saya hijrah ke Jakarta. Nah, setelah selesai SMA, kuliah waktu itu belum sempat selesai, ada lowongan di PT Sari Ayu Indonesia. Iya betul, ada lowongan kerja. Nah, saya coba, Pak, gitu. Dan saat itu untuk posisi resepsionis. Nah, saya yang melamar, kemudian nggak lama kemudian saya dipanggil interview. Saat diterima pertama kali di interview itu oleh Pak Is Budianto dengan Bu Ida Molina, Pak. Mungkin saat ini Pak Is Budianto masih bekerja ya, Pak ya. Ya, jadi malah kenal PT SAI atau PT Sari Indonesia itu malah dari produk pertama ya. Iya, betul. Dari produk, terus tiba-tiba ada lowongan. Iya. Pasti Teteh senang, wah ini produk kakak saya nih, saya bisa bekerja di tempat produk yang biasa dipakai kakak saya. Iya, betul Pak, nggak nyangka juga ya kakak, bahkan nggak hanya saya, kakak saya kok bisa kerja di situ gitu. Enak dong kalau mau beli produk gampang gitu kan. Mengenal produk-produk lainnya juga lebih banyak tahu variannya gitu. Pada saat itu begitu, saya juga jadi tambah semangat gitu. Senang dan alhamdulillah kan diterima ya gitu. Iya. Nah, Teteh mungkin selama 32 tahun ini apa sih yang bisa membuat Teteh Herni itu betah atau kerasan bekerja di PT SAI Indonesia? Ya, lama ya Pak ya. Yang pertama sih pasti saya sangat cinta dengan SAI ya Pak. Sampai mencapai umur 32 tahun kan, wah lumayan ya. Pertama yang bikin nyaman itu ya lingkungan kekeluargaan ya. Yang kedua lingkungannya tuh bikin nyaman lah di antara para pemimpin dengan rekan-rekan kerja, semuanya bisa saling berinteraksi, berkomunikasi gitu Pak. Tidak ada jarak gitu, jadi bisa membaur gitu Pak. Jadi bikin suasananya itu nyaman gitu lah Pak, berasa menjadi rumah kedua gitu. Dari rumah sendiri ini di kerjaan tuh jadi rumah keduanya lah gitu. Jadi semangatnya juga sama dengan keluarga pertama gitu, dengan keluarga kedua. Oleh sebab itu makanya Teteh Herni betah gitu ya dengan suasana kekeluargaan seperti ini ya. Teman-teman juga baik, pada saling tolong menolong ya. Betul. Tidak saling istilahnya ya, mungkin saling bekerja bareng ya. Ya betul. Saling support gitu Pak ya, saling komunikasi, kerjasama antar sesama rekan kerja juga baik gitu ya. Jadi membuat kitanya juga merasa enak gitu. Nah, Teteh Herni kan memang pertama dari awal masuk menjadi resepsionis, terus jenjang karirnya naik terus sampai sekarang di human capital ya, di human resources. Nah, kalau
generasi sekarang, generasi boleh dibilangin milenial atau mungkin lebih terkenal milenial ya. Itu Iya. apa perbedaannya? Saya pikir banyak sekali ya. Saya ngerasa dulu kerja di awal kan satu sama lain tuh rasanya apa-apa tuh bareng gitu, apa-apa bareng, aktivitas di kantor, ntar ada aktivitas di keluar juga bisa ketemu bareng lagi gitu. Nah kalau ngelihat anak sekarang itu kan karena juga ya nggak menyalahin anak zaman sekarang ya Pak, karena kan saat ini kan di apa ya, dengan hadirnya teknologi itu membuat orang lebih tenggelam dengan dunianya gitu deh anak-anak sekarang itu ya. Lebih, kata orang sih lebih cuek kalau anak zaman sekarang itu, lebih kurang Lebih individual kali. Iya, lebih individual ya. Karena dia udah punya gadget sendiri, main Betul. sendiri, Iya, ramai nonton di sendiri. iya, gitu. Jadi kesannya itu ya itu tadi, apa-apa tuh kalau dulu kan gimana ya gini, kalau zaman sekarang kan langsung cari Google, apa-apa bisa cari sendiri kayak gitu, Bisa Pak. nonton di YouTube gitu ya. Nah, betul gitu. Jadi kalau anak zaman sekarang itu kayak kesannya ya sepertinya jauh lebih mandiri lah dibandingkan yang dulu-dulu ya. Kalaupun orang-orang dulu malah sebetulnya lebih kuat-kuat, Pak. Kuat. Iya, lebih. Mungkin bedanya di sini orang dulu lebih berjuangnya lebih keras. Iya. Lebih kerjasama, saling mendukungnya lebih kuat. Nah kalau yang sekarang mungkin lebih banyak mengandalkan teknologi, walaupun tetap mereka bisa saling bekerja sama, tetapi sekarang lebih banyak mengandalkan teknologi ya. Iya, betul sekali ya. Tapi pun sebagai saya sebagai orang tua ya, orang yang udah lama juga di SAI ya, harus belajar juga dari anak muda ya, lebih jago-jago mereka kan teknologi gitu. Jadi prinsipnya anak muda juga harus belajar dari yang lebih tua, mungkin pengalaman, dia bisa belajar mengenai pengalaman dari yang lebih tua, dari mungkin juga cara membangun kerjasama dengan orang lain. Juga anak-anak muda harus banyak belajar, dan dari kaum yang lebih tua nih, yang lebih generasi terdahulu juga harus bisa banyak belajar, karena kemajuan teknologi yang harus menyebabkan mereka juga bisa berubah. Betul. Jadi kalau menurut Teteh memang kombinasi antara generasi X sama generasi milenial ini harus bisa dipadukan ya, sehingga kita bisa tetap beradaptasi lah. Iya, betul sekali ya. Karena yang muda belajar dari orang tua belajar dari yang muda. Kombinasi yang baik ya. Iya, betul. Nah Teteh nih kan kerja pasti jenuh ya, pasti capek lah dari jam 8 sampai jam 5. Iya. Nah kalau misalnya di rumah nih istilahnya lagi liburan Sabtu Minggu bersama keluarga, biasanya hobinya apa sih Teh? Masak, Pak. Masak? Iya. Masak. Masak apa Teh? Masakan Sunda atau masakan bule atau masakan semua Indonesia? Saya masakan Indonesia Pak bisanya. Masak, kalau orang Sunda itu kan banyaknya lalap, sambal gitu Pak, ikan-ikanan gitu. Nah kebetulan kalau di Sunda lebih praktisnya itu kan lalapannya mentah ya Pak ya. Cuman yang andalan itu harus ada sambalnya, karena temennya itu, partnernya itu. Nah kalau dulu kan Teteh masak pasti ngeliatnya buku masak ya. Kalau sekarang Teteh ngeliatnya apa? YouTube. Ya. Nah karena Teteh Herni suka masak, saya ingin mengenalkan satu produk sambal goreng nasi dari Heavenly Kitchen. Sambal nasi dari Heavenly Kitchen ini merupakan sambal siap santap yang terbuat dari cabai asli dan diolah dengan sangat baik. Sambal nasi ini cocok untuk teman makan kalian karena sangat lezat dan praktis tentunya. Nah, untuk varian rasanya, sambal nasi Heavenly Kitchen ada rasa teri cumi, rasa cumi, rasa original, dan masih banyak lagi loh. Sudah hadir di podcast SAI Indonesia. Semoga podcast SAI kali ini juga memberikan banyak manfaat dan inspirasi bagi kaula muda.
Inti dari podcast kali ini, bagaimana suatu perusahaan memberikan suatu kenyamanan terhadap para pegawainya, para karyawannya, sehingga mereka bisa bekerja dengan lebih nyaman, lebih enak, dan bisa lebih bersemangat dalam bekerja. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Sam, ya, sudah diundang ke podcastnya. Demikian podcast kali ini. Salam